Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nur Hayati Siregar dan teman-teman semua. Saya Amelia Febriliani, perwakilan dari kelompok satu mata kuliah Etika dan Kepemimpinan Bisnis. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan terkait gaya kepemimpinan transformasional. Baik, kira-kira secara umum, apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan ini merujuk kepada cara dan pendekatan oleh seorang pemimpin kepada anggotanya untuk memimpin, menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan anggotanya agar mencapai tujuan organisasi maupun kelompok. Nah, gaya kepemimpinan ini bisa sangat beragam ya, teman-teman, tergantung pada situasi maupun kondisi dan kebutuhan suatu organisasi. Di sini ada beberapa gaya kepemimpinan yang bisa saya bagikan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan transformasional. Yang kedua ada kepemimpinan demokratik. Yang ketiga ada kepemimpinan otoriter. Yang keempat ada kepemimpinan laissez-faire. Dan yang terakhir ada kepemimpinan transaksional. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas kepemimpinan transformasional. Apa itu gaya kepemimpinan transformasional? Nah, biasanya pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan transformasional ini fokus pada perubahan dan pengembangan individu maupun organisasi. Jadi, pemimpin ini berusaha untuk mendorong agar anggota-anggotanya bisa terus mengembangkan dirinya sehingga bisa memberikan inovasi-inovasi dan ide serta meningkatkan kapasitas baik untuk diri sendiri maupun untuk organisasi. Nah, jadi pemimpin ini menginspirasi, memotivasi, dan mendorong karyawannya untuk mencapai potensi maksimal mereka dengan merangsang ide-ide kreatif, memberikan arahan yang jelas, serta membangun hubungan yang saling menghargai dan mendukung. Nah, kira-kira apa aja nih cara-cara dan kiat-kiat seseorang bisa menjadi pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan transformasional? Nah, yang pertama, kita bisa mulai dari membangun visi yang inspiratif. Nah, dengan visi yang jelas, pemimpin ini bisa menginspirasi anggota-anggotanya untuk memiliki masa depan yang jelas. Dengan visi ini juga, tentu harus dapat diterima dan diinternalisasi oleh anggota tim. Yang kedua, pemimpin selain memberikan arahan-arahan, dia juga harus bisa menjadi teladan yang baik. Nah, pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik dalam hal etika, kerja keras, dan komitmen itu lebih akan cepat diterima oleh anggotanya, gitu. Yang ketiga, pemimpin harus bisa memberikan dukungan dan perhatian individu. Nah, kalau menurut saya ini selain dalam hal pekerjaan, pemimpin juga harus mendukung secara emosional, baik hal-hal yang bersifat personal. Jadi, pemimpin harus mendengarkan dan memberikan dukungan kepada anggota-anggotanya apabila diperlukan. Baik, selanjutnya yang keempat ada cara untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tentunya pemimpin dan transformasional ini akan selalu mendorong dan menginspirasi anggota-anggotanya agar menghasilkan ide-ide kreatif dari kapasitas-kapasitas yang mereka punya. Nah, pemimpin ini harus bisa mendorong anggotanya untuk berpikir kreatif, inovatif, mencari solusi baru, dan tidak takut untuk mengambil resiko. Dan yang terakhir, selain memberikan bantuan maupun memberikan dorongan, tentu pemimpin harus bisa memberikan tantangan, sehingga eh, dengan adanya challenge, seseorang pasti akan bisa lebih memberikan hal yang di luar dari kemampuannya. Dengan pemimpin memberikan tugas-tugas yang menantang, tentu akan mengembangkan potensi dan keterampilan anggota tim. Nah, tentunya setiap gaya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kira-kira apa saja nih kelebihan dari gaya kepemimpinan transformasional? Yang pertama,
Dengan pemimpinan yang transformasional, ini tentunya akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja baik bagi organisasi maupun masing-masing anggotanya. Pemimpin transformasional cenderung memotivasi tim untuk bekerja lebih keras, dan pegawai akan menjadi lebih puas terhadap hasil kerjanya karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun hal-hal pekerjaan lainnya. Yang kedua, inovasi dan perubahan yang positif. Dengan kepemimpinan yang transformasional ini, pemimpin tentu akan mendorong banyaknya ide-ide baru yang menghasilkan inovasi-inovasi. Nah, ini menghasilkan pembaharuan yang dapat membantu organisasi berkembang. Dan yang ketiga, tentu dengan adanya inovasi, kinerja yang baik, dan hasil kepuasan bagi pegawai masing-masing, ini akan menghasilkan peningkatan kinerja. Nah, pemimpin yang transformasional akan memberikan perhatian dan dukungan kepada karyawan, dan organisasi akan menunjukkan peningkatan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Lalu, kira-kira apa saja kekurangan dari kepemimpinan transformasional? Yang pertama, tentunya dengan pemimpin yang sangat mendominasi, ini akan mungkin ya akan menghasilkan ketergantungan. Jadi terlalu bergantung kepada pemimpin. Nah, karena pemimpin bisa membackup gitu ya, dan terlalu dominan dalam mengambil keputusan sehingga membuat anggotanya menjadi terlalu bergantung kepada pemimpin. Yang kedua, overwork atau burnout. Di sisi lain dari pemimpin yang selalu bisa mendorong pegawainya untuk bisa selalu berinovasi, bekerja lebih keras, mungkin ada pegawai-pegawai di sana yang akan merasakan burnout gitu. Nah, ini pemimpin yang menginspirasi seringkali menuntut banyaknya kerjaan dari tim sehingga menyebabkan stres dan burnout jika tidak diimbangi dengan manajemen yang bijaksana. Nah, dengan adanya pemahaman ini kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional juga dapat menciptakan perubahan, tapi juga memerlukan eh, keterampilan ya, dan perlu banyak keseimbangan antara tuntutan kerja dan em, bisa disebut reward gitu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan suatu contoh yang nyata. Pemimpin ini dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Tidak hanya menciptakan produk teknologi yang revolusioner, tapi juga menginspirasi tim-timnya untuk berpikir berbeda dan terus berinovasi. Meskipun seringkali dianggap kontroversial, meskipun seringkali dianggap kontroversial karena pendekatannya yang keras, dampak positifnya terlihat pada kesuksesan Apple yang terus berkembang hingga kini, dan ialah Steve Jobs. Ya, baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulan, mungkin kita bisa melihat ternyata banyak sekali ya gaya kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan demokratis, dan lainnya. Nah, tentu dengan gaya kepemimpinan ini, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, pemimpin yang baik tentu akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi organisasi maupun perusahaannya. Nah, kita juga bisa melihat nih, kalau kepemimpinan transformasional tentu akan memberikan dampak yang signifikan dengan yang tadi kita sudah bahas. Mereka akan dituntut dengan pekerjaan yang tinggi, selalu berinovasi. Ini tentu harus diimbangi dengan kemampuan pemimpin dalam memanage maupun kemampuan manajerial pemimpin untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan potensi burnout pegawainya yang terjadi begitu. Jadi sebenarnya baik, tapi harus diimbangi dengan kemampuan pemimpin untuk memitigasi kemungkinan yang ada. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang dilakukan. Terima kasih kepada Ibu maupun teman-teman yang sudah menyaksikan hingga selesai. Saya undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.